Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review power sama kedatangan tamu dari Karanganyar. Nah, ini coming soon. Ada toko elektronik baru, namanya Hikari Elektronik. Tepatnya di mana, Mas? Jalan Lawu 176. Jalan Lawu 176. Hikari Elektronik, support by Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Semoga nanti teman-teman yang dari Karanganyar khususnya bisa merapat ke Hikari Elektronik. Jumpa kembali dengan kami teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman supaya pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua ya. Kita ini mereview transistor final menggunakan Toshiba. Ini kita hitung ya berapa set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 set ya. Dan belum ada driver power amplifiernya. Nah, yang satunya sama-sama menggunakan 10 set dan sudah menggunakan driver power amplifiernya. Nah, di sini menggunakan heatsink atau pendingin yang build up punya ya ini. Untuk ukuran tingginya 2U atau untuk CA10 ya. Bisa juga buat N7000 atau power rakitan buat middle ya. Akan tetapi ini dipakai untuk low sub ya. Karena ini settingan drivernya ini settingan low sub ya. Nah, untuk berbagi pengalaman di video kali ini adalah cara aman merakit power supaya tidak mudah kebakar. Itu biasanya banyak sekali yang bertanya, Mas, saya merakit power menggunakan driver SOCL atau menggunakan driver MCRD. Belum kita pasang transistor final, sudah kita tes drivernya saja, itu kok bunyinya kecil banget dan panas, Mas. Kalau bunyinya kecil itu wajar, tapi kenapa kok panas? Kalau menurut hemat kami, merakit sebuah power amplifier itu wajib dan harus langsung disambung transistor finalnya. Tidak boleh kita merakit driver power amplifiernya tanpa transistor final dan kita langsung tes. Itu salah ya menurut kami ya. Akan mengakibatkan kepincangan atau tidak normalnya sebuah rangkaian power amplifier. Jadi kalau kita merakit power amplifier sebaiknya kita pasang part pada komponen drivernya, kita pasang komponen pada transistor finalnya, namun kita harus sesuaikan jumlah transistor finalnya ini dengan trafo yang akan kita pasang. Jadi kalau misalkan transistor finalnya ini sedikit, trafo yang kita pasang juga kecil saja atau nggak usah terlalu besar. Untuk 10 set seperti ini maksimal 20 ampere dan voltasenya 55. Kalau dipasang 65 20 ampere, kalau pengalaman kami sudah terlalu over panas. Jadi harapannya ditambah lagi transistor finalnya. Tapi kalau misalkan sudah sesuai transistor finalnya tidak dipasang, itu kalau menurut kami pasti nanti bermasalah dan tidak bisa dinyalakan ya, tidak bisa digunakan. Jadi semuanya harus kita pasang dari drivernya, terus transistor finalnya, semua sudah terpasang, lalu kita tes. Dan pemasangan sambungan ke kolektor emitornya pun harus nggak boleh ada yang putus ya, atau nggak boleh ada yang kelupaan. Misalkan belum dicolok salah satu. Nah ini basisnya masih lepas kayak gini salah satu. Kok ternyata kita lupa nggak colok lalu kita tes. Nah dengan kita lupa nyambung salah satu basisnya, ini power jadi masalah semua. Bukan hanya nggak bunyi atau bukan hanya panas,
Kalau salah satu koneksinya ini belum terpasang, bahkan akan menjadi masalah besar. Contohnya kebakar pada bagian transistor tapnya atau kebakar pada transistor finalnya. Kenapa bisa demikian? Karena untuk driver power amplifier atau amplifier pada khususnya, semua potnya saling terkait. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang mati, kalau kita tidak jeli langsung mematikan atau langsung kita off-kan, biasanya ngantem ke part yang lain. Apabila ada yang terputus salah satu, biasanya akan berakibat kepada part-part yang lain yang berhubungan, karena rata-rata partnya ini saling berkaitan. Jadi sebaiknya kita sambung secara semuanya full 100% kita sambung. Setelah kita sambung semua dan tidak ada sambungan yang terbalik, lalu kita nyalakan dan powernya pasti aman ya. Asal tidak ada yang kebalik atau tidak ada yang kelupaan penyambungannya. Dan kalau misalkan menggunakan soket seperti ini, harus hati-hati ya lur. Karena soket kayak gini juga ada yang murah dan ada yang mahal. Ada yang kendor, ada yang kencang ya. Biasanya kalau yang kendor itu kita harus mengencangkan ini, kita gencet menggunakan tang ya supaya kencang. Karena ini kalau kendor, ini juga bisa berakibat fatal. Ngepong, nyambung mutus. Nanti akan berakibat fatal juga. Bisa membakar dari part yang ada. Jadi kita harus benar-benar pasang soket seperti ini dengan cara yang kuat ya. Jika ingin mendapatkan driver power semacam ini, bisa diorder melewati Shopee kami, Elektronik Murah Boyolali, atau bisa WA di nomor WA kami di awal video atau di akhir video. Kita merakit driver power amplifier apapun model ataupun varian drivernya, kalau kita ngetes, jangan sampai dites drivernya saja, finalnya belum, itu jangan. Karena final adalah satu kesatuan dari power amplifier. Kita harus tes bareng ya. Jadi setelah kita sambung semua antara transistor final dan driver power amplifiernya, nah, baru kita tes ya. Kita tidak bisa ngetes drivernya saja tanpa menggunakan transistor final. Jika kita merakit sebuah power amplifier, jangan ada yang kelupaan nyambungnya atau jangan sampai ada yang terputus koneksinya. Kalau ada yang terputus semacam ini bisa berakibat fatal. Bisa transistor finalnya kebakar atau bisa transistor drivernya kebakar. Jadi harus benar-benar tersambung semua ya. Untuk lebih amannya, kita pasang voltase atau kita pasang stromnya itu dari volt kecil dulu. Misalkan drivernya mampu di 65 volt, kita pasang dari mulai 32 volt dulu atau 45 volt dulu. Atau kita menggunakan trafo kecil dulu. Kalau trafo kecil, volt kecil sudah bunyi, sudah normal, sudah tidak ada masalah, baru kita pindah menggunakan trafo besar, volt besar, ampel besar. Jadi kalau misalkan terjadi masalah, tidak langsung kebakar hangus. Kalau menggunakan trafo kecil dulu, volt kecil dulu, ampere kecil dulu, kalau ada masalah pada driver power amplinya atau penyambungannya yang keliru, itu biasanya hanya dengung saja speakernya. Daun speakernya dengung dan nonjol maju atau blesek masuk ke dalam. Macam-macam ya cara atau efeknya. Nah, itu kita harus buru-buru cabut dan buru-buru kita cek lagi apakah ada yang kebalik atau ada part yang salah atau ada yang lupa belum kita sambung. Nah, setelah kita cek, kita teliti ulang, lalu kita tes lagi. Setelah itu kalau oke, baru kita
pasang menggunakan volt ampere besar dan kita tes menggunakan speaker besar. Mungkin itu saja dulur, tip and trik atau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Kalau ada salah-salah kata dari saya sendiri pribadi, Soleh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ingin mendapatkan driver power amplifier yang seperti ini, monggo langsung diorder saja. Ini sudah beberapa kali menang balap ya, untuk kelas rakitan Jowo ya. Voltase di 65 volt saja. Yang jelas mudah servisnya dan gampang mencari part elektroniknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu hobi.